Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin dengan NIM 2302111018, program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen komunikasi bab 6, yakni pengarahan dan pengembangan komunikasi organisasi. Materi pembahasan kali ini ada 4 poin. Yang pertama, konsep pengarahan atau penggerakan. Yang kedua, konsep motivasi dalam organisasi. Yang ketiga, fungsi komunikasi dalam organisasi. Dan yang keempat, pengembangan model komunikasi. Langsung saja kita ke materinya. Dalam perkembangan organisasi selalu ada konflik yang diakibatkan oleh masalah-masalah komunikasi, struktur organisasi, dan antar pribadi, baik yang terjadi karena salah dalam memberikan motivasi ataupun yang lainnya. Kemampuan seorang manajer untuk memotivasi bawahannya akan mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi akan menentukan efektivitas manajer. Dengan adanya komunikasi, para manajer mencurahkan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi dengan bawahan. Pembahasan yang pertama mengenai konsep pengarahan atau penggerakan. Pengertian actuating. Actuating adalah usaha untuk menggerakkan seluruh orang yang terkait untuk bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, ciri-ciri penggerakan. Yang pertama ada upaya yang berlandaskan pengetahuan dan kepemimpinan yang baik. Yang kedua, mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi. Yang keempat, semua kegiatan organisasi diatur dengan baik. Yang terakhir adalah pemberian bimbingan, motivasi, dan pengarahan yang baik. Lalu untuk unsur manusia, dalam penggerakan adalah manajer. Manajer bertugas untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan bawahannya agar bekerja dengan efektif dan efisien. Yang keempat adalah fungsi dan peran. Yang pertama adalah koordinasi kegiatan, yang kedua penempatan orang, kemudian ada mobilitas dan alokasi sumber daya, dan yang terakhir adalah informasi yang diperlukan. Lalu untuk poin yang kelima, actuating dalam komunikasi. Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas yang sesuai dengan perencanaan pengorganisasian dari pihak pimpinan. Poin B, yaitu konsep motivasi dalam organisasi. Pengertian motivasi sendiri adalah dorongan, kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada jenis motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi primer, adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Kemudian untuk yang kedua ada motivasi sekunder, adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosi yang berkaitan dengan komponen afektif, kognitif, dan kurasif. Selanjutnya, sifat motivasi tersendiri ada terbagi menjadi dua, yakni motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi individu tanpa pengaruh dari luar individu. Lalu untuk yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya atau mendapat rangsangan dari luar. Yang keempat ada teori motivasi. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yakni sandang, pangan, dan papan. Yang kedua kebutuhan perasaan aman, baik dari fisik maupun psikis. Yang ketiga kebutuhan sosial, diterima di lingkungan orang lain. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan usaha menumbuhkan jati diri. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan untuk aktualisasi diri, atau yang biasa dikenal sebagai piramida kebutuhan Maslow. Selanjutnya yaitu ciri-ciri motivasi. Yang pertama ada tekun menghadapi tugas, yang kedua ulet menghadapi kesulitan, lebih senang bekerja mandiri, kemudian tidak cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin, dan lain-lainnya. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi motivasi. Di antaranya ada mendorong manusia untuk berbuat, kemudian ada menentukan arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan. Lalu untuk poin C, fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi normatif, artinya seluruh anggota organisasi berharap untuk memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Kemudian ada fungsi regulatif,
berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan dalam tataran manajemen. Lalu yang ketiga ada fungsi persuasif. Pimpinan lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, karena pekerjaan yang dilakukan biasanya akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar. Lalu untuk keempat ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Kemudian untuk poin B, pengembangan model komunikasi. Yang pertama ada model mathematical Shannon dan Weaver. Dari Dennis McQuell and Sven Windal menyatakan bahwa model ini berlangsung secara linier. Artinya, alur jalannya proses komunikasi bersifat searah tanpa ada timbal balik arus komunikasi. Untuk model yang kedua dari model circular Osgood and Scram. Model ini bersifat timbal balik atau berbalik arah. Artinya, encoder akan menjadi decoder dan sebaliknya. Dengan demikian, komunikasi akan menghasilkan pemahaman terhadap sesuatu hal. Pesan komunikasi tersendiri menjadi lebih berkembang karena komunikasi tidak berhenti ketika pesan telah sampai kepada penerima pesan. Kemudian ada model heclical dance. Model ini mengacu pada peningkatan pemahaman dan wawasan pelaku komunikasi. Apabila hal ini tidak terjadi, maka proses komunikasi itu dikatakan gagal. Kemudian ada model biologi komunikasi. Dalam model ini, proses komunikasi bersifat kompleks atau lengkap. Setiap komponen komunikasi tidak hanya melakukan proses sederhana, tetapi proses komunikasi yang dilakukannya pun lebih bersifat mendalam. Yang kelima ada model sosiologi komunikasi. Sebagaimana dikutip Pillsbury bahwa sosiologi komunikasi adalah studi yang mempelajari perilaku kolektif akibat media. Secara sederhana, sosiologi komunikasi mempelajari proses pertukaran pesan terjadi dalam konteks masyarakat. Lalu yang terakhir ada model teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi berkaitan erat dengan perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memproses dan mengirimkan informasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.